Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Buletin Sumut. Meski banyak tokoh Muhammadiyah menyuarakan penentangan terhadap kebijakan pemerintah yang memberi konsesi tambang untuk ormas keagamaan, namun akhirnya Muhammadiyah menyatakan sikap menerima. Bahkan Menko PMK Muhadjir Effendi yang merupakan tokoh Muhammadiyah didapuk sebagai ketua tim tambang Muhammadiyah. Benarkah ini bentuk pembungkaman terhadap sikap kritis Muhammadiyah? Acara rapat pleno konsolidasi nasional Muhammadiyah yang dilaksanakan di kampus Universitas Aisyah Unisa Yogyakarta 27 Juli hingga 28 Juli 2024 menjadi perhatian media. Sebab salah satu topik yang dibahas dalam acara ini adalah sikap Muhammadiyah terhadap konsesi tambang untuk ormas keagamaan. Rapat pleno sendiri dilaksanakan secara tertutup di Convention Hall Masjid Walidah Unisa. Di luar ruang rapat pleno, puluhan mahasiswa Muhammadiyah di Yogyakarta menggelar aksi demo mendesak pimpinan pusat Muhammadiyah menolak pemberian izin usaha pertambangan atau IUP yang ditawarkan oleh pemerintah. Para mahasiswa tidak ingin organisasi kemasyarakatan besar seperti Muhammadiyah memiliki catatan buruk sebagai salah satu organisasi yang harus ikut bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan. Karena kami menyepakati bahwasanya tidak perlu organisasi kemasyarakatan atau ormas itu mengelola tambang. Yang pertama kita lihat bahwa walaupun kita percaya Muhammadiyah mungkin adil dalam mengelola tambang, tapi dosa ekologi ini menyebabkan satu permasalahan besar yang mungkin saja organisasi kemasyarakatan akan turut andil pada dosa ekologi. Akhirnya rapat pleno Muhammadiyah memutuskan bahwa PP Muhammadiyah resmi menerima konsesi tambang atau siap menerima pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan dari pemerintah. Keputusan tersebut diambil setelah menerima berbagai masukan dari berbagai pihak serta melalui kajian-kajian yang dilakukan. Jadi Muhammadiyah menerima siap menerima pengelolaan tambang itu karena pertimbangan pokok ingin mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi orang banyak lewat usaha tambang dan usaha-usaha lain yang diberikan hak hukumnya oleh negara. Konsesi tambang untuk ormas keagamaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Melalui PP tersebut, Presiden secara resmi memberikan wilayah izin usaha pertambangan khusus kepada organisasi keagamaan untuk mengelola pertambangan. Sebelumnya, wacana pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan pertama kali muncul pada Muktamar NU pada Desember 2021. Berbicara di Muktamar itu, Presiden Jokowi berjanji akan memberikan IUP kepada generasi muda NU untuk pemberdayaan. Namun kala itu wacana tersebut menimbulkan pro dan kontra karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Pada undang-undang tersebut, izin usaha pertambangan khusus diprioritaskan kepada BUMN dan BUMD. Keluarnya PP ini, PP 25 ini bertentangan ya dengan Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 itu ya isinya. Karena apa? Karena di situ untuk mendapatkan konsesi itu biasanya diberikan kepada BUMN atau BUMD. Kalau kedua itu nggak sanggup baru diberikan kepada pihak lain melalui lelang, Mbak. Kedua, menurut saya ini menimbulkan potensi konflik. Bisa bernuansa sara karena nanti menggunakan isu agama untuk masuk ke wilayah adat atau wilayah agama lain di mana di situ ada tambang. Namun akhirnya peraturan pemerintah yang mengatur hal itu terbit juga, yakni PP Nomor 25 Tahun 2024 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. PP Nomor 25 Tahun 2024 ini efektif berlaku pada 30 Mei 2024. Muhammadiyah menyatakan mengapresiasi political will yang memberi kesempatan kepada ormas keagamaan untuk mengelola tambang tersebut. Agar publik tahu bahwa kita tidak asal menerima soal pengelolaan tambang ini, tetapi juga kita menghargai political will pemerintah untuk menjadi
Pusat Muhammadiyah kemudian mengumumkan pembentukan tim dalam pengelolaan tambang. PP Muhammadiyah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi sebagai pimpinannya. Menunjuk tim pengelola tambang Muhammadiyah yang terdiri atas Profesor Dr. Haji Muhadjir Effendi MAP sebagai ketua, Muhammad Sayuti MPD MED PhD sebagai sekretaris dengan anggota Dr. Haji Anwar Abbas MM MAG, Profesor Gilman Latif MA PhD, Dr. Agung Danarto MAG, Dr. Andes Haji Ahmad Dahlan Rais MHum, Profesor Dr. Bambang Setiaji MSI, Dr. Arif Budimanta, Dr. M. Nurul Yamin MSI, dan M. Azrul Tanjung SEMSI. Kesembilan, tim memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang akan ditetapkan kemudian dalam surat keputusan PP Muhammadiyah. Kalangan mahasiswa menyebut pemberian izin usaha pertambangan ini sebagai bagian dari upaya pembungkaman sikap kritis Muhammadiyah. Benar, itu salah satu kekhawatiran kami bahwasanya mungkin saja ini bentuk bagaimana pemerintah mencoba membungkam organisasi kemasyarakatan. Dan saya sangat sepakat dan saya sangat prihatin apabila Muhammadiyah menerima tambang ini adalah bentuk Muhammadiyah sudah tergiur dengan apa yang kemudian diberi oleh pemerintah. Di kalangan warga Muhammadiyah sendiri, banyak penolakan terhadap konsesi tambang untuk ormas, khususnya untuk Muhammadiyah. Salah satu tokoh yang getol bersuara adalah Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2005-2015, Din Samsudin. Bukan tidak mungkin, putusan terbaru PP Muhammadiyah justru akan memantik perpecahan internal yang lebih luas lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.